Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkatnya, kita dapat berkumpul pada hari ini, Senin 20 Juni 2022, untuk melaksanakan seminar hasil penelitian saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Muhammad Hanat Sanafi Ihsan, selaku dosen fasilitator yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada seminar hasil hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kinobuni Martua Sinaga dengan NIM terlampir yang dibimbing oleh pertama Pak Novanto Yudhistira selaku dosen pembimbing 1 dan yang kedua Pak Edi Santoso selaku dosen pembimbing kedua akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Perbandingan Model Convolutional Neural Network CNN yang efisien pada klasifikasi pemandangan udara dari satelit. Untuk roadmap kegiatan pada hari ini dimulai dengan pendahuluan yang berisi seputar latar belakang dan rumusan masalah, dilanjutkan dengan landasan kepustakaan berupa teori-teori dari penelitian ini. Pada bagian ketiga, terdapat metodologi penelitian untuk menjelaskan urutan serta masalah yang dihadapi, dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan berupa analisis hasil penelitian, dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran sebagai penutup presentasi hari ini. Langsung saja kita mulai dengan pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini berfokus kepada satelit dalam kehidupan manusia. Kita tahu satelit adalah salah satu benda yang sangat berguna bagi manusia pada era sekarang. Manfaat yang dihasilkan dari satelit ada cukup banyak. Salah satu manfaat yang paling penting ialah ketika manusia bisa menggunakan jaringan internet seperti era sekarang. Satelit juga memiliki fungsi lain, yaitu menghasilkan sebuah pemandangan udara atau aerial scene, dan ini sangat bermanfaat pula pada kehidupan manusia. Sebut saja suatu pemerintahan ingin mengetahui apakah suatu daerah memiliki pemukiman penduduk yang padat, tanpa harus pergi ke tempat tersebut, sehingga dapat mempercepat kegiatan manusia. Otomisasi untuk mengkategorikan suatu daerah dapat dibantu dengan adanya machine learning. Namun, pada beberapa kasus, ada sebuah kendala bagi machine learning dalam mengkategorikan suatu daerah. Gambar berikut merupakan salah satu tantangan machine learning. Pola spasial serta struktur geometris yang kompleks membuat hal ini menjadi tantangan bagi mesin untuk mengklasifikasikan apakah tempat tersebut merupakan pemukiman warga atau bahkan padang gurun karena struktur yang tidak jelas dan warna yang identik dengan coklat atau warna padang gurun. Namun, seiring berjalannya waktu, machine learning juga berkembang baik dari sisi arsitektur ataupun metodenya. Salah satunya arsitektur EfficientNet yang keluar pada tahun 2019 dan akan diuji pada penelitian ini ditambah dengan metode peningkatan akurasi lainnya. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Untuk yang pertama ialah bagaimana perbandingan tingkat akurasi dari model ResNet 50, Inception versi 3, dan EfficientNet versi B7. Yang kedua ialah bagaimana perbandingan efisiensi komputasi dari ketiga model tersebut. Untuk tujuan penelitiannya, tujuan yang pertama ialah mengukur dan membandingkan akurasi dari ketiga model tersebut. Yang kedua ialah mengukur dan membandingkan komputasi sehingga mendapatkan model yang paling efisien dari ketiga model tersebut untuk penelitian ini. Selanjutnya ialah landasan kepustakaan. Yang pertama ialah kajian pustaka di mana berisi seputar penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian pertama dengan judul Aerial Scene Classification Through Fine-Tuning with Adaptive Learning Rate and Label Smoothing meraih nilai akurasi di atas 95%. Dengan spesifikasi yang pertama ialah melatih beberapa arsitektur CNN seperti ResNet, Inception, DenseNet, dan Exception menggunakan Adaptive Learning Rate dan juga menggunakan label smoothing. Sedangkan untuk penelitian yang kedua ialah GMNet and Cluster SVM for Aerial Scene Classification dengan nilai akurasi 90,91% dengan spesifikasi GMNet dan Cluster SVM. Selanjutnya, untuk arsitektur yang pertama yang digunakan untuk penelitian ini ialah ResNet. ResNet diambil karena memiliki skip connection, di mana metode ini mampu mengatasi masalah tumpukan layer yang banyak dengan mengambil nilai input digabung dengan residual yang telah melewati tumpukan layer. Skip connection juga mampu mengatasi vanishing gradients, sehingga gradient tidak hilang ketika backpropagation dilakukan. Sedangkan untuk ResNet yang digunakan ialah ResNet 50, di mana penelitian sebelumnya juga menggunakan arsitektur ini untuk ResNet. Arsitektur kedua ialah Inception karena dapat mengatasi penempatan gambar yang tidak selalu sesuai dengan adanya variansi filter 1x1, 3x3, 5x5, sehingga filter bisa melakukan filtering dengan ukuran kecil hingga terbesar. Inception yang digunakan sama seperti ResNet, yaitu Inception versi 3 karena alasan yang sama dengan arsitektur ResNet sebelumnya.
Arsitektur terakhir tentunya EfficientNet. EfficientNet sendiri memiliki keunggulan pada compound scaling, yaitu melakukan scaling pada model dengan otomatis karena bantuan AutoML. Scaling tersebut membantu peneliti-peneliti untuk tidak memikirkan melakukan manual scaling, baik dari width scaling, depth scaling, ataupun resolution scaling. Selain itu, nilai topoan akurasi yang dimiliki arsitektur ini memiliki nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan arsitektur CNN lainnya. Metode-metode yang digunakan untuk pengujian penelitian kali ini, diantaranya yang pertama ialah step learning rate decay, yang berfungsi sebagai learning rate adaptif untuk membantu model agar berlatih lebih baik lagi hingga ke perulangan latihan terakhir, label smoothing untuk mencegah terjadinya overfitting, serta freeze layer agar model dapat berlatih perlahan sehingga seluruh fitur penting dapat diekstraksi dengan baik. Selanjutnya, pada dataset yang akan digunakan penelitian ini, mengalami imbalance data, di mana ada data pada suatu kelas yang tidak seimbang dengan kelas lainnya. Metode weighted loss yang akan digunakan pada penelitian ini dapat membantu mengatasi permasalahan ini dengan memberikan bobot yang lebih besar pada kelas dengan jumlah data yang sedikit, sehingga seimbang dengan kelas jumlah data yang banyak. Penelitian ini akan menguji 3 metode berbeda, diantaranya ada INS, Inverse Number of Sample, ISNS, Inverse Square Root of Number Sample, serta INS, Effective Number of Sample. Metode terakhir ialah pruning, yang berfungsi untuk mengurangi jumlah parameter pada model dengan memangkas parameter yang tidak terlalu digunakan pada suatu kasus. Penerapan ini diadaptasi dengan lottery ticket yang ada pada kehidupan manusia dengan mencari winning ticket yang tepat pada model. Pruning yang diaplikasikan di sini menggunakan metode one-shot pruning, yaitu pruning ketika proses training telah selesai. Sedangkan untuk hyperparameter pada pruning yang digunakan berjarak dari nilai 0 hingga nilai 1. Pruning dapat dibagi menjadi dua konsep. Yang pertama unstructured pruning, di mana parameter yang dihapus melalui bobot tertentu, sedangkan pruning yang kedua ialah structured pruning, di mana parameter yang dihapus melalui filter tertentu. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama ialah data yang akan digunakan pada penelitian kali ini, yaitu AID dataset dengan jumlah 10.000 gambar dan 30 kelas. Sedangkan untuk perancangan penelitian, dimulai dengan mengambil data AID dan dilakukan proses augmentasi seperti mengubah ukuran ataupun melakukan pencerminan, dilanjutkan dengan pre-processing agar nilai dapat dinormalisasikan dan diubah citranya menjadi tensor. Transfer learning merupakan tahap selanjutnya dengan mengaplikasikan model pada data AID dan akan dilakukan proses fine-tuning dan pengujian weighted loss. Klasifikasi dapat dilakukan dengan model yang telah dilatih dan menghapus parameter yang tidak berguna dengan metode pruning, dan diuji sekali lagi pada data uji hingga model selesai melakukan klasifikasi. Selanjutnya ialah hasil dan pembahasan. Pengujian yang pertama yaitu menguji arsitektur jaringan. Terlihat dari ketiga model yang telah dijelaskan sebelumnya, arsitektur EfficientNet versi B7 mengungguli arsitektur lainnya. Dapat terlihat pada pembagian data latih dan data uji sebesar 50 berbanding 50, memiliki nilai akurasi sebesar 97,46% dan mengungguli seluruh arsitektur lainnya. Dan jika dilihat pada training akurasi dan validation akurasi, memiliki nilai yang sama-sama tinggi, sehingga model tidak mengalami overfitting. Pengujian yang kedua ialah menggunakan arsitektur lebih sederhana, di mana ternyata ketika diuji pada arsitektur yang lebih sederhana, akurasi tidak berbeda jauh, namun memiliki training time yang lebih kecil dan number of parameter yang lebih kecil. Sehingga pengujian selanjutnya akan menggunakan arsitektur yang lebih sederhana. Selanjutnya ialah pengujian dengan arsitektur EfficientNet versi terbaru, yaitu versi 2, yang ternyata EfficientNet versi 2 ini tidak dapat mengungguli EfficientNet versi 1, baik dari yang EfficientNet B0 ataupun B1, dari sisi akurasi, training time, dan number of parameter. Dan untuk pengujian-pengujian selanjutnya, arsitektur yang akan digunakan yaitu EfficientNet versi B0, karena memiliki training time dan number of parameter yang lebih kecil. Selanjutnya ialah pengujian freeze layer, di mana pengujian pertama dilakukan dengan membekukan dua layer pertama, hingga seluruh layer dibekukan. Dan jika dilihat, ternyata pembekuan dua lapisan pertama, akurasi dari arsitektur lebih tinggi dibandingkan metode-metode lainnya, sehingga arsitektur ini akan digunakan pada pengujian selanjutnya. Pengujian selanjutnya ialah weighted loss dengan memberikan bobot pada loss, dan ternyata pembobotan INS weighted loss memiliki akurasi tertinggi walaupun training time-nya kalah dengan tanpa pembobotan. Dan jika dilihat pada confusion matrix ini, arsitektur dan metode yang telah digunakan selama ini telah berhasil mengklasifikasikan atau mengkategorikan data dengan tepat. Metode terakhir ialah pruning,
dan akan diuji dengan menggunakan 4 metode, L1 Unstructured, L1 Structured, Global Unstructured pada layer Conv2D saja, dan yang terakhir Global Unstructured di seluruh layer. Dan ternyata Global Unstructured Conv2D memiliki akurasi tertinggi dibandingkan dengan metode-metode pruning lainnya. Selanjutnya ialah kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama ialah efisiensi versi B7 meraih akurasi tertinggi dari arsitektur lainnya, yaitu 97,46%. Arsitektur yang lebih sederhana lebih baik pada kasus ini dengan overall akurasi 96,46%. Freeze first to layer meningkatkan akurasi hingga 96,62%. Kesimpulan selanjutnya ialah pembuatan weighted loss INS juga membantu meningkatkan akurasi dengan angka 96,72%. Dan metode pruning, yaitu Global Unstructured pada layer Conv2D, meningkatkan efisiensi model karena memangkas jumlah parameter menjadi 2.500.000. Untuk saran yang pertama ialah mencoba pengembangan CNN yang lainnya seperti Vision Transformer atau menggunakan modul Attention dan mengaplikasikan pruning pada pelatihan model agar tidak sekali pruning saja atau one-shot pruning. Demikian presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.